Bisa dimulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia-karunia yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang kita ingat ataupun nikmat yang kita lupa, baik nikmat-nikmat yang kita bisa merasakannya secara sadar ataupun tidak. Dan di antara nikmat tersebut Allah gerakkan hati kita untuk menuju masjid-masjid Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Bagi laki-laki menjalankan kewajiban sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Di antara nikmat-nikmat Allah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menambah pundi-pundi amal-amal soleh yang sebentar lagi akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Barusan kabar bapaknya Ustadz Abu Yusuf sampai di Bandara Abu Sumarmo meninggal dunia. Baru bapaknya. Itulah ya. Maka kajian malam hari ini nanti kita akan menasehati diri kita masing-masing. Ya. Dan di antara kenikmatan itu kita disampaikan oleh Allah di bulan Al-Muharram, yang mana bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang utama, bulan yang mulia, yang mana Nabi SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal, paling agung, paling utama setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Al-Muharram. Dan Nabi mengatakan syahrullah, bulan Allah. Allah dan Rasulnya tidaklah menyandarkan sesuatu kepada Allah kecuali memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, kekhususan. Dan bulan Muharram ini kita dilarang untuk berbuat zalim. Maka sebaliknya kalau beramal-amal soleh di bulan-bulan ini dilipat gandakan. Di antara amal soleh, jangan tinggalkan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Karena Nabi dari mulai beliau di Mekah sampai di Madinah tidak pernah meninggalkan puasa 10 di bulan Al-Muharram. Dan Nabi mengatakan
ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah puasa tanggal itu, satu hari itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, Nabi setelah mengetahui ternyata orang Yahudi, orang Nasrani mengagungkan tanggal 10, Nabi berniat puasa tanggal 9. Namun Abdullah bin Abbas, beliau seorang pakar dalam masalah tafsir, beliau orang yang alim, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Beliau puasanya tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Alasannya karena di bulan Hijriah itu ada tanggal 29, ada tanggal 30. Kalau seandainya ada orang hitung bulannya salah, setidaknya dia 9, 10, 11, 9-nya misalnya keliru jadi 8, maka sebelumnya jadi 9, 11-nya jadi 10. Pertama alasannya. Alasan yang kedua, termasuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Alasan yang ketiga, masuk dalam keumuman hadis puasa 3 hari setiap bulan. Dan alasan yang keempat, ya sesuai dengan tujuan menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab dalam puasa cuma tanggal 10 saja. Kalau jenengan bisa 9, 10, nggak bisa 9-nya kelewat 10, 11. Tapi kalau mau bagus 10, 9, 10, 11 ya. Adapun hadis yang diucapkan Ibnu Abbas dhaif, tapi amalannya Ibnu Abbas, beliau berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini jamaah sekalian, diantara kenikmatan Allah masih memberikan kesempatan kita hidup sampai bulan Al-Muharram ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, qudwa kita, contoh teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian malam hari ini saya ingatkan pada diri saya pribadi khususnya dan antum sekalian, terutama yang umur kita sudah di atas 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 62, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadikan malam dan siang makhluknya bagi orang yang ingin ingat kepada Allah dan bagi orang yang ingin bersyukur. Jadi Allah menjadikan siang dan malam agar kita ini ingat, siang dan malam ini agar kita bersyukur kepada Allah. Jadikan siang untuk usaha kerja, malam hari untuk istirahat. Semua ini hanya ada di dunia. Adapun di surga hanya siang, nggak ada malam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, semua kita hafal, bahkan tidak sedikit di antara kita yang tahu artinya, bahkan kajian-kajian tafsir sudah di mana-mana sering disebutkan. Namun apakah kita sudah mengambil ibrahnya, mengamalkan dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya rugi, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laki, perempuan, orang kampung, orang kota, punya jabatan atau bawahan, semuanya rugi. Alhamdulillah Allah nggak berhenti di sini. Allah mengatakan illalladzina amanu, kecuali dia beriman, wa amalus salihat, mengamalkan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, bersumber dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, bersumber dari hati yang tulus, karena nasihat yang terbaik itu dari Al-Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id, ingatkan dengan Al-Quran bagi orang yang takut terhadap ancaman Allah. Dan yang keempat, watawasau bis sabr, nasihati itu dengan sabar, nggak perlu buru-buru, nggak perlu kita emosi, harus dengan sabar. Di sini
kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Padahal di ayat-ayat yang lain Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya. Sedangkan Allah menyebutkan seluruh manusia rugi, tapi sumpahnya dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah ra'sul mal, modal terbesar bagi seluruh makhluk, terutama manusia dan jin adalah waktu. Waktu itu habislah modalnya. Kalau orang memiliki harta, memiliki benda, memiliki kekayaan, tapi nggak memiliki waktu, apa yang dia ingin? Waktu itu sangat penting, terutama bagi orang yang mau manfaatkan waktu dengan baik sebaik-baiknya. Dan kita ini masih memiliki waktu kan? Masih ada waktu kan? Maksimalkan, ya. Nabi SAW memberikan wejangan yang sangat dalam kepada kita seluruhnya. Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum 5. Kalau nggak bisa, kita rugi total. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan masa muda itu dihitung dari anak itu balik sampai sebelum 40. Itu masa muda. Jenengan ada yang sebelum 40 selain anak kecil ini? Sudah di atas 40? Hati-hati. Ya, nanti hati-hati. Saya ini ingatkan pada diri saya dan jenengan. Nah, kalau ternyata sudah lewat dari 40, Nabi masih mengatakan wasihataka qabla syaqamik. Sehatuka qabla syaqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ternyata masih sehat semua. Masih sehat nggih? Nggak ada yang stroke kan? Alhamdulillah. Nggak ada yang lumpuh. Alhamdulillah. Buktinya bisa datang ke masjid. Berarti kita masih bisa ini memanfaatkan. Wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskin. Kita kaya enggak? Masih bisa makan? Sehari ada cuma sekali? Enggak ada. 3 kali, bahkan ada yang tanduk. Malam makan lagi, jam 9 makan lagi, ya. Kadang makannya berlebihan, ya. Wa faraghika qabla syughlik, dan waktu luang kita sebelum sibuk. Kalau jenengan ditanya, semakin tua itu semakin sibuk atau semakin longgar? Aslinya semakin sibuk. Tapi kenapa banyak orang tua ongkang-ongkang? Ada yang mancing terus. Lu ada tuh. Lah harusnya kan semakin sibuk kan? Lah ini kenapa ini? Ada muskilah. Dia tidak bisa memahami dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Harusnya orang tua itu dia sibuk. Habis ini apa, dia sibuk. Sibuknya nunggu pikun, ya jangan. Kalau pikun sibuk semua ya, lali terus, ini lupa. Nah, kalau itu semua nggak bisa, Rasul masih memberikan yang terakhir, wahayatuka qabla mautik. Andaikan kamu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah miskin, sudah nggak mampu waktunya, tapi masih ada hidupmu sebelum matimu. Jadi kalau kita miskin, qadarullah tua, qadarullah sudah sibuk sekali, tapi masih kesempatan hidup sebelum mati. Nah, bagaimana kita tahu peringatan Allah ini? Ya dengan ayat, dengan hadis. Kalau tidak paham, Allah memberikan peringatan yang sangat jelas, yang sering saya ulang-ulang. Kalau uban sudah mulai bertabur, kalau pandangan mata mulai blawur, pendengaran telinga mulai kabur, bisanya makan nasi bubur, sudah malam sudah susah untuk, tanda kita ini sudah dekat dengan. Lah kok ada yang ngawur, ada yang lindur. Nah, ini ya peringatan yang luar biasa ini. Jadi Allah itu memberikan peringatan dengan ayat, dengan hadis. Gak semua orang paham, terutama orang gak pernah ngaji, orang gak pernah dengan kenal ilmu. Allah berikan tanda-tanda yang nampak dari lemahnya fisik, dari kurangnya daya ingat. Itu tanda yang sangat.
Cuma namanya manusia ya menungso, menus kakean dosa. Ya, kita semua kaum muslimin insya Allah masuk surga semua. Ya, karena pertama Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Dan masuk surganya kita ada yang dipanggil-panggil dengan ucapan yang senang, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan, minum, terserah apa yang kalian kerjakan di dunia. Tapi ingat, dosa-dosa kita yang belum ditaubati, yang belum diistighfari, Allah pun mengatakan wahum yastarikhuna fiha, nanti di neraka ada sekelompok orang teriak-teriak, jerit-jerit, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, na'mal solihan, beramal soleh sekali aja lah, ghairal ladzi kunna na'mal, yang kita belum beramal, yang dulunya kita tinggalkan. Itu yang nanti di neraka. Ada nggak orang muslim di neraka? Banyak. Wong Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat kaget, loh kok ada yang enggan Nabi? Ya, yang mentaatiku masuk surga, yang dia bermaksiat kepadaku enggan. Suruh sholat nggak mau sholat, suruh zakat nggak mau bayar zakat, suruh nutup aurat telanjang, memanfaatkan waktu ngegame terus, suruh zikir malah mancing terus. Ini mubah, iya. Nanti kita tahu ya, hal mubah pun bisa menjadikan kita. Hah? Ya kalau mancing sambil zikir nggak masalah ya. Maka Allah perhatikan di surat Fatir ayat 36, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Tidaklah kami memberi kalian umur sehingga kalian bisa mikir, bisa ingat seperti orang-orang yang sudah ingat dan sudah datang peringatan, baik itu nabi, baik itu ayat, baik itu hadis, atau peringatan tadi, rambut beruban, gigi tanggal, pendengaran kurang, penglihatan kurang. Kalau itu nggak menjadikan orang itu ingat, faduku, nikmati, rasakan lezatnya, fama lidzalimina min nasir. Orang zalim itu nggak ada penolongnya. Makanya yang umur 40 minimalnya, apalagi ke atas, Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Orang itu kalau sudah berumur, minimalnya umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, ya Allah berikan rezeki padaku, berikan kemudahan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku. Ini kalau sudah umur 40 harusnya sadar, sudah diberikan kenikmatan dulu, diberikan istri, diberikan anak, berikan rumah, harusnya sadar. Minimal umur 40. Kalau 40 nggak sadar, 50 nggak sadar, 60. Kalau sudah 60 nggak sadar, tanda dia susah, su'ul khotimah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Makanya minimalnya 40. Maka umur 40 itu umur matang. Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali mereka sudah umur 40 tahun, umur kematangan. Dan kata-kata 40 itu banyak disebutkan dalam ayat, dalam hadis. Kalau kita pingin menjadi orang yang enggak munafik, usahakan 40 hari 40 malam sholat enggak tertinggal dengan takbirnya imam. Insya Allah kita terbebas dari nifak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 40 hari 40 malam enggak tertinggal. Bisa? Insya Allah bisa. Saya coba beberapa jamaah, Ustaz saya baru bisa. Umurnya enggak, kalau imam enggak diomong lah, kok imam kalau imam itu ya enggak ketinggal, wong dia yang imami ya, kalau imam ya diomong ya. Ini memang dia makmum. Makanya salah seorang ulama, menantunya Abu Hurairah yang bernama siapa? Tidak bisa semua. Menantunya Abu Hurairah namanya Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyab. Ya,
Anaknya Abu Hurairah itu ada Bilal, ada Muharrar, ada Muhammad, ada Abdurrahman, ada putri. Putrinya ini dinikahkan dengan Sa'id bin Musayyib, seorang kibarut tabi'in, seulama besar tabi'in. Beliau mengatakan, ma adzanal muadzin mundu isyrina sana, tidaklah seorang muadzin itu adzan sejak 20 tahun yang lalu, illa waqad kuntu fil masjid, kecuali saya sudah ada di masjid. Luar biasa. Dan dia bukan imam, dia makmum. Apalagi kalau imam menjadi contoh, itu luar biasa, ya. Jadi 40 tahun itu adalah umur penentuan. Apakah kita dewasa, apakah kita masih anak-anak? Apakah kita mateng, apakah kita bosok? Apakah kita ini bisa di jalan kebenaran atau tidak? Jadi orang yang rugi itu bukan orang dia bisa ngaji baru tua. Saya 60 tahun baru alif bakta, saya 60 tahun baru sholat. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Masih alif. Ya. Dan umur umat Islam itu, umur umat Nabi itu enggak banyak. 60-70, ya. Di sini ada yang lebih dari 70 bonus. Lebih 80 bonus. Benar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan juga hadis yang hasan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Antara 60-70 itu maksudnya kebanyakan ya 60 lebih 70 kurang itu meninggal, kebanyakan, baik itu karena sakit ataupun karena yang lain. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melebihi. Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar 63, Umar 63, baru Utsman 78, baru nanti Ali 70 sekian. Tapi rata-rata kalau kita lihat banyak diantara sahabat itu 60-70. Tapi mereka orang yang punya amal-amal yang soleh. Kita nggak apa-apa umur kita sedikit, ya, kalau amalnya banyak, ya. Yang jadi masalah umur kita banyak, dosanya banyak. Ini masalah. Loh kok bisa dosanya banyak? Karena nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Kata Nabi SAW, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Allah itu memberikan udzur, memberikan tangguh kepada seseorang kematiannya. Hatta balagha sittina sana, sampai nanti umurnya 60. Ya. Maka Allah mengatakan di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya dia akan kembali kepada ciptaan awal. Tapi mereka apa, nggak punya akal. Orang itu kan seperti rembulan, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bulan itu dari kecil membesar. Tapi nanti kalau sudah puncak-puncaknya, itu dia akan mulai mengecil. Orang sama, dari dia nggak bisa jalan, mulai bisa merangkak, mulai terantanan, mulai jalan, mulai lari, kuat 25 sampai 35 sebelum 40 itu kuatnya, sombongnya, hebatnya. Sudah mulai 40, saya merasakan jalan mulai. Nanti kalau sudah 70, 80, 100, ada yang mau 150? Jangan. Jenengan pinter. Alhamdulillah bonusnya banyak. Ya, saya dapati mertua dari bule saya 115 apa 25 tuh sugar, tapi meninggalnya alhamdulillah. Memang nggak pernah namanya mau makan instan. Gak pernah mau makan yang bau-bau pabrik, nggak mau. Cuma makannya sayur tok, daging pun jarang-jarang. Ya. Nah di sini Allah memberikan penjelasan kepada kita, orang itu diberikan panjang umur bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh atau jauh. Justru dia diberikan panjang umur, dia diberikan penjelasan. Semakin hari semakin lemah kan, semakin lemah itu pasti.
Nggak ada orang semakin hari semakin kuat, nggak ada. Dan di situ dia mikir apa enggak? Dia mikir apa enggak? Makanya Fudail bin Iyad waktu ngomong tanya, "Mbah, umurnya pinten?" Tapi kalau di sini situ nasana 60 tahun. Jadi malah 70, lebih ngeri lagi. Ini 60. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan ucapannya bagus. Idzan anta mundu sittina sanah tasiru ilallah tushiku antasila. Berarti sejak 60 tahun yang lalu jenengan itu sudah mulai mendekat kepada Allah dan mulai dekat. Langsung ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Ditanya sama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulu mantan perampok, bukan pencuri biasa, perampok ahlul Madinah, takut semuanya. Tapi beliau tobatnya matang. Dia mengatakan, akhi, hal arafta ma'na? Tahu nggak artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Banyak orang mengucapkan kalimat tarjih tapi nggak paham. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Laki-laki cuma jawab gini, aku tahu bahwasanya kita ini hamba dari Allah, kita harus beribadah kepada Allah dan kita akan kembali. Maka Fudail menjelaskan, ya akhi, man arafa annahu lillahi abdun, barang siapa yang tahu kalau dia ini bagi Allah sebagai budak, sebagai hamba, sebagai suruhan, wa annahu ila rajiun, dan dia kepada Allah pasti kembali, pasti dibangkitkan, pasti ditanya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Arafa annahu mauqufun baina yadayhi, maka dia akan dihadapkan oleh Allah, berhadap di hadapan Allah, dan dia akan ditanya satu persatu kenikmatan yang dia lalai, dan akan ditanya dosa-dosa yang pernah dia ingkari. Wa man arafa annahu mauqufun arafa annahu mas'ulun. Kalau dia tahu dia akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya sampai hal yang sepele, sampai waktu dia pernah mengumpat, waktu dia pernah mengatakan, ya Allah kenapa kok saya harus begini, sampai dia tidak ridho dengan takdir-takdir Allah, ditanya satu persatu. Maka benar kata Nabi SAW, summa latus'alunna yauma idzin anine. Sungguh benar-benar pasti semua kenikmatan yang kita minta atau tidak ditanya sampai rinci. Ya coba bayangkan kalau jenengan cuma satu hari ditanya, tadi jam sekian ngapain, menit ini ngapain, ini ngapain. Kalau pernah berbuat jelek kemudian gak ngaku, diterusin akan tanya. Makanya jangan heran antara orang kaya dan orang yang miskin, lahirnya bareng, kerjaannya sama, kemudian amalnya sama, rumahnya jejeran, istrinya mungkin mirip, cuma yang satu agak kaya, yang satu agak miskin. Selisihnya khamsina alfasana, 50.000 tahun. Cuma kaya miskin, amalnya sama. Lalu bagaimana kalau kaya itu koruptor, perampok, suka suap ini, dan yang miskin itu ahli ibadah, berapa puluh juta tahun selisihnya. Ngeri ya? Nah, kita harus memikirkan itu. Ya. Wa man arafa annahu mas'ulun. Kata beliau, kalau orang itu tahu dia akan ditanya Allah, falyu'idda lisu'al jawaban, siapkan jawabanmu. Nanti kalau kamu ditanya, kenapa kamu kok nggak ngaji-ngaji? Ya Allah, aku sakit. Siap-siap sekarang menyiapkan jawaban. Kalau sakit benar, kalau pura-pura ganden, bukun ya. Yang umur 60, fabakar rajul. Akhirnya dia nangis. Wa malhilah. Terus jalan keluarnya bagaimana kayak gini? Kata Fudail, yasir, jalan keluarnya gampang. Yang kita sudah umurnya sudah banyak dan kita tahu akan ditanya oleh Allah dan kita harus menyiapkan jawaban, maka jawabannya gampang. Apa jawabannya? Tahsin fima baqiya, perbaiki semua sisa umur kita, tinggal mungkin 5 tahun atau 10 tahun atau kurang dari itu, atau mungkin tinggal beberapa bulan saja. Perbaiki semua, ucapan kita, pandangan kita, lisan, tangan, semuanya perbaiki. Yaghfiru lakallahu ma madha wa ma baqiya. Niscaya Allah mengampunimu sisamu ini dan yang lalu dulu yang kamu lupa, kamu nggak tahu. Tapi kebalikannya, fa innaka in asa'ta fi ma baqiya. Tapi tinggal 5 tahun, 4 tahun digunakan
mancing musik-musikan sambil ngomong yang jorok-jorok, misal atau goes macam-macam misal, maka kata beliau akhadta fi ma madha wa ma baqiya, kamu akan disiksa, kamu akan diazab sisanya ini dan seluruh yang di awal semuanya akan disiksa. Wah, ini berat. Ini disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Aswahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Maka jamaah, maka diri saya, antum sekalian, ya, perbaiki sisa umur kita. Orang yang terbaik itu umurnya panjang, amalannya soleh. Kata Nabi SAW waktu ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas, orang yang paling baik itu gimana? Man tala umruhu wa hasuna amalu, umurnya panjang tapi amalannya baik, di masjid rajin bersih-bersih, ketemu orang salam, senyum, suka bantu, dan misalnya didolimi nggak pernah mau balas, itu terbaik. Kalau bisa ya, karena umur panjang itu kalau amalan soleh berarti amalan banyak. Maka Hasan Al-Basri kalau ketemu sama anak kecil, Masya Allah dosanya sedikit. Kalau ketemu sama orang tua, Masya Allah pahalanya banyak. Dia tawadu, nggak merasa ketemu anak kecil pinter saya, ketemu orang tua dosanya akeh sampean, nggak pernah. Tapi beliau malah mengatakan, ya Allah dosanya masih sedikit, kalau meninggal dia tanggung jawabnya sedikit. Kalau ketemu orang tua, Masya Allah pengalamannya, ilmunya, amalannya banyak. Tawadu. Dan kalau memang kita nggak bisa umur kita panjang karena memang itu haknya Allah, maka isi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang manfaat. Ya, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau nggak sampai 40 meninggal dunia, tapi bukunya Riyadhus Shalihin itu dibaca oleh ribuan, jutaan, miliaran kaum muslimin di masjid-masjid. Memang umurnya sedikit tapi punya karya. Lah kita kalau umurnya banyak, punyanya dosa. Naudzubillah. Maka perhatikan jamaah tentang waktu tadi. Yang berapa kali saya sampaikan di beberapa majelis, waktu kita kan sehari semalam 24 jam. Dan rata-rata kan dibagi 3. 8, kalau 24 bagi 3, 8 kan? 8 jam itu rata-rata tidur, 8 jam rata-rata kerja, gitu. Yang 8 jam itu campur aduk kan, ya kerja, ya tidur, ya makan, ya guyon, ya mancing, pasti. Nah kalau seandainya umurnya 60 tahun, 60 bagi 3, tidurnya berapa jam? 20 tahun cuma tidur. Kerjanya berapa jam? 20 tahun. Yang sisanya, iya kan? Hati-hati loh Pak ya. Padahal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk. Lah sekarang kalau ada anak kuliahnya 8 jam ya, yang 1 jam itu dia kuliah, yang 7 jam ngegame, kuliah bener apa salah? Salah. Kalau ada santri ya, dia dikasih waktu misalnya 8 jam untuk belajar, ternyata yang 1 jam dia baca Al-Quran, yang sisanya dia ghibah, bener apa salah? Lah kita dikasih waktu 60 tahun, masa 20 tahun tidur, 20 tahun kerja, 20 tahun mancing. Nah terus mana ibadahnya kita? Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya kita 1 jam diem saja, kalau umur kita 60 tahun, ternyata 3 jam itu enggak, 3 tahun itu kita enggak ngapa-ngapain. Kita 1 jam diem dok gini. Ternyata kalau itu 1 jam terus per hari, maka dihitung dalam 60 tahun itu 3 tahun. Rugi kan? Rugi. Maka ya jangan sampai kita sia-siakan waktu kita ya. Nabi SAW yang sebentar ini yang umurnya di atas 70 jadi selain jenengan sinten? Selain jenengan Pak? Belum jenengan? Belum. Alhamdulillah. Ya berarti cuma 1. Yang 80 nggak ada kan?
Ya. Tapi kita rata-rata 40 kan? Ibu-ibu ada yang di bawah 40? Rata-rata 40, 50 ya? Rata-rata, ya. 28 82. Ya, perhatikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita ini tinggal waktu ini biar banyak amalan, kita melakukan suatu amalan biar umur kita ini bertambah. Kata Nabi mengatakan, man ahabba an yubsitalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan rezekinya dan ditambah umurnya, sambung silaturahim. Meski ini pendapat ulama dua. Ada yang mengatakan ditambah umurnya, memang ditambah. Tapi yang pendapat yang rajih itu diberkahi waktunya, dimaksimalkan dengan ketaatan, amal-amal solehnya. Maka hendaknya kita mengerjakan. Saya nggak mau nulis banyak ya, saya cuma mau menyebutkan 5 saja atau 6 biar kita ini ingat. Kalau banyak-banyak tak sebutkan 30, 20 jangan nggak hafal. 5 saja, nanti tak tanya ya. Yang pertama, hendaknya waktu yang tersisa ini ya, kita kerjakan yang pertama, mencari pahala dari seluruh aktivitas. Niatkan karena Allah. Ingat, seluruh aktivitas 24 jam. Tidur, niatkan ibadah. Jalan, niatkan ibadah. Sampai jenengan nyuapin istri, niatkan ibadah. Ya, jangan sampai lupa dengan niat itu loh. Harus sih. Selain bismillah niat. Kalau bismillah tapi niatnya enggak diterima. Yang penting tuh niat dulu. Niat dulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Ya, sesungguhnya kamu tidaklah memberi nafkah, sedekah kepada istri yang berharap wajah Allah kecuali dibalas. Hatta ma tadau fi fami imra'atik, sehingga sampai makanan yang disuapkan itu jadi pahala. Tapi ingat, niat. Bahkan hubungan suami istri itu dapat pahala kalau diniati. Kalau enggak ya enggak. Jadi aktivitas-aktivitas harian yang itu mudah niatkan, itu semuanya ibadah. Yang sering kita lupa, ya apa ya? Tidur rata-rata apa? Breksek. Tahu-tahu nggak bangun. Tidur itu tenang, dibersihkan tempat tidurnya, wudhu seperti wudhu sholat, tenang, kemudian duduk, baca ayat kursi, baca tabarak, kemudian kita ingat umur saya segini. Nih, saya sempat waktu meninggalnya salah satu jamaah yang kajian saya malam Ahad gitu, saya jam 1 langsung bangun. Ya Allah, kayaknya Nana belum siap, ya Allah, dosa saya masih banyak. Waktu itu langsung SMS masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal. Langsung dek. Ini kalau malaikat maut ke tempat saya nggak tahu. Ya benar, saya merasakan seperti itu. Padahal bapak itu namanya Bapak Sriyatno. Dia ini nggak dikenal riwayat sakit. Dia aktif di kajian, aktif, seluruh masyarakat kenal baik. Dan dia itu pulang habis ronda jam 12, kemudian batuk dikit terus tidur. Habis itu istrinya lihat bablas jam 1 hilang. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Subhanallah. Itulah kematian ya. Maka kalau kita niatkan tidur tadi ibadah, itu dihitung ibadah. Ya, karena kan kita nggak semuanya mampu kan sholat malam 2-3 jam. Kalau kita nggak mampu 2-3 jam, nggak mampu sholat di malam hari, mau bangun tidur itu nggak kuat atau berat, ya sudah sebelum sholat niatkan, sebelum tidur niatkan sholat semalam 1 rakaat aja, sholat witir, dianggap sholat semalam suntuk. Gampang nggak? Dipraktekkan nggak? Insya Allah. Insya Allah itu berarti terus loh ya. Ya. Yang kedua, silaturahim. Silaturahim itu hubungan antara bapak dengan anak, antara kakak dengan adik, sepupu dengan sepupu yang lain, keponakan, itu namanya silaturahim. Hubungan yang ada rahim.
bekas rahim dari mbah, dari buyut itu ada. Tapi tetangga dengan tetangga bukan silaturahim, zaroh. Kalau di kuburan, ya itu juga zaroh, bukan berarti zaroh harus ke kuburan. Yuk zaroh ke tetangga ini emang mati, ya enggak, ya. Dan ternyata silaturahim itu kata Nabi tazidul umr, menambah keberkahan umur. Rajin-rajin silaturahim. Nggak harus anak ke bapak terus, bapak kangen putune ya ke putunya nggak apa-apa, ya. Loh kok mbah teng mriki? Lah kangen putu. Aja bolak-balik le gorene putune. Lho Pak kerja gorene putune ya jangan. Ya, karena kita ingin cuma dapat amal soleh, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan man sarrohu. Tadi kalau tadi man ahabba, artinya sama. Barang siapa yang senang diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. Dan para ulama diantaranya Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, nyambung silaturahim yang terbaik itu cari saudara-saudara kita yang memutuskan, kita sambung. Saudara kita yang membenci, kita sayang. Saudara kita yang dolimi, kita kasih hadiah banyak. Itu yang hakikatnya bagus sekali, menyambung yang sudah putus. Tapi rata-rata berat. Ya, kalau ada orang ngasih kita kasih, namanya mukafi. Itu hanya membalas. Ada orang berbuat baik, kita berbuat baik, itu namanya membalas toh. Tapi kalau ada saudara kita, waktu kita miskin, dia kaya raya, memutus silaturahim dengan kita. Kita sekarang agak maju sedikit, misalnya kita datangi kasih, itu namanya silaturahim. Itu yang hakikatnya. Dan ini terbaik, ya. Yang keempat, karena umur kita, yang ketiga ya, karena kita umurnya kita ini sudah banyak dan kita nggak ada rata-rata kita mau ngapain, mau menampilkan kekuatan jenda, badan ya sudah nggak ada yang suspek, semuanya sudah gendut semuanya, ya, atau kurus-kurus sekali. Maka hiasi diri kita dengan akhlak karimah. Kalau ada orang sepuh, laki perempuan itu akhlak karimah biasa. Tapi kalau ada orang sepuh akhlaknya kok nggak karimah, itu ngeri. Anak kecil kemudian marah, ini ngeri, takut anak-anak. Dan itu tidak boleh, ya. Kalau orang tua akhlaknya mulia itu biasa. Sebagaimana santri ustadz akhlaknya mulia biasa. Tapi kalau ada santri ada ustadz akhlaknya jelek, itu ngeri, ya, luar biasa. Jadinya luar binasa. Kata Nabi SAW, ma min syai'in asqalu fil mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya nanti bagi seorang hamba yang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu timbangannya berat sekali. Bahkan Nabi mengatakan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajata shaim al-qaim. Orang mukmin kalau akhlaknya bagus, lisannya bagus, tangannya bagus, perbuatannya bagus, itu mengalahkan pahalanya orang yang sholat malam terus, orang yang puasa terus. Kalau akhlaknya mulia. Dan akhlak mulia itu kan buahnya cuma disebutkan oleh seorang tabi'in Ibnu Sirin, ya, atau disebutkan oleh Hasan Al-Basri, itu badlun nada wa kaful ada wa talaqatil wajhi. Badlun nada itu apa? Suka membantu, suka nolong, nggak pakai duit, pakai tenaga. Nggak pakai tenaga, pakai duit, pakai pikiran. Kalau nggak bisa, pakai lisan, ucapan yang baik. Oh ini baiknya gini mas, oh ya gini. Diterima alhamdulillah, nggak terima nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kaful adza, menghindari berbuat dolim, berbuat jelek. Ya, kalau ada apa-apa yang kurang dia bantu. Ini kaful adza, nggak sampai mukul, nggak sampai nyubit, nggak sampai keluar kata-kata yang jelek. Dan yang terakhir, tolaqatul wajhi, sumringah dengan orang lain. Perkara apapun yang menimpa kita, seberat apapun, sumringah. Ya, jangan tampakkan ke orang lain. Yang sering orang itu dari rumah bawa ke masjid, dari rumah bawa ke kantor, dari kantor bawa ke rumah. Ya, apa nggak berat bawa ke sana kemari? Gue ditinggal gitu loh ya. Ya, biasa kan tinggal gitu. Kalau di rumah ada masalah sama istri, sudah ke masjid, baca Al-Quran atau zikir santai. Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib.
Kalau nanti di kantor ada masalah dengan yang lain, sudah pulang ke rumah, sudah taruh di kantor aja, di rumah biasa aja. Jangan membebani di rumah yang di kantor, jangan membebani kantor yang di rumah. Ini keliru. Tapi bisa dilatih. Dan latihan kita ini terus ya. Yang keempat, berbuat baik dengan tetangga. Ini berbuat baik dengan tetangga ini penting. Karena kita ini ya mau kaya, mau kuat, mau apapun, kalau meninggal ngubur dewi apa dikubur ke? Ngubur dewi, dikubur. Dan tetangga ini sih yang kita tahu jujur ya, itu kalau kita punya 5 saudara, 1 di Rian, 1 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, 1 di Sumatera, 1 di luar negeri, yang ngurusi kita siapa? Gak mungkin telepon saya, aku mati kok ini yo. Tetangga. Maka tetangga yang baik itu melebihi dari keluarga. Tetangga yang baik melebihi dari keluarga. Jaga hubungan baik dengan tetangga. Kata Nabi, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'maroni ad-diyar wa yuzidu fil a'mar. Nyambung silaturahim, berakhlak yang baik dan suka berbuat baik dengan tetangga, itu bikin rumah itu makmur, bikin umur itu tambah berkah. Maka sampai Nabi itu bingung, Jibril itu nasihati tetangga terus, seakan-akan tetangga itu mewarisi. Ternyata tetangga itu haknya besar. Kalau kita kaya, kita punya, kita mampu, tetangga kita kelaparan, kita di hadapan Allah ditanya. Kalau kita mampu, kita punya, tetangga kita kebutuhan nggak ada, kita masuk surga ditahan. Berat masalah tetangga. Maka para ulama menjelaskan adar qobladar, aljar qobladar. Pilih tetangga dulu kalau mau bangun rumah. Jangan bikin rumah baru tetangganya ternyata ngeri semuanya, rumahnya pagernya hilang, ini hilang. Jangan. Pilih tetangga-tetangga yang baik baru bangun rumah. Aljar qobladar. Nah, tetangga itu penting, ya. Kalau kita bisa punya tetangga yang baik itu seperti saudara jaga. Yang kelima, terutama yang para lelaki, jaga sholat jamaah di masjid tepat waktu. Saya nyebutkan 3. Jaga sholat jamaah di masjid tepat waktu. Banyak orang sholat jamaah di mana? Di rumah. Ada sholat jamaah ya di masjid, cuma masbuk terus. Saya itu jadi imam terus Pak Ustadz, alhamdulillah di masjid sana. Lah imam, lah makmunya yo 1 2 masbuk terus. Iya, ada teman saya itu, masya Allah, saya itu ke Jakarta di Masjid Istiqlal jadi imam. Loh, kok bisa bacaan gitu? Masbuk. Jangan jamaah ya. Kita ini jaga sholat jamaah di masjid tepat waktu. Masjid tepat waktu ya azan, taruh pekerjaan, taruh semuanya, pergi ke masjid. Sekarang kita mau nyari apa? Kita mau nyari apa? Umur sudah banyak, berkurang banyak. Memang umur kita seakan-akan banyak bertambah, tapi hakikatnya sudah berkurang. Ya berkurang kan? Lah kita mau nyari apa? Mau nyari gandeng-gandengan? Kalah. Nyari kekuatan nggak ada. Mau nyari misalnya nyari harta kerja, jadi tukang bangunan Surabaya, ya kan? Nah sekarang kita ini jaga sholat jamaah. Karena kalau kita ini sholat jamaah, rajin dikenal jamaahnya, dan meninggal dalam kondisi disebut orang sebaik orang baik, insya Allah kita orang baik. Dan itu bukan bohong-bohongan. Kalau kan sering saya mendapati kematian orang nggak pernah sholat, bapak ini saya ingin, saya dusta semua, tambah berat itu nanti. Lo nggak pernah sholat kok saya? Enggak, itu enggak. Jadi kalau memang dia rajin sholat, orang baik, bapak niki saya ingin, insya Allah saya itu dari ucapannya itu menjadikan syafaat. Apalagi nanti disolati 40 orang ahlu tauhid jadi syafaat. Ya, jaga sholat 5 waktu, terutama ya masalah isya sama subuh, jangan dangtek. Dangtek itu apa? Lontang-lontangan ya. Dan itu nggak enak di sholat lontang-lontang. Yang sholat yang paling berat itu memang sholat isya, sholat subuh. Dan ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Dan kita nggak ada yang disebut munafik. Tapi ada nggak orang yang sholatnya kalau subuh nggak ada? Ya ada.
Ya mungkin ngantuk, mungkin bediding, mungkin ini itu. Tapi kalau dia mau ngamalkan ya, kata Nabi SAW, man sholal ghoda fi jama'atin, yang dia sholat subuh jamaah. Jamaah syaratnya yang pertama. Summa yajlis, kemudian duduk. Yadhkurun Allah, zikir pada Allah, zikir habis sholat, zikir pagi, atau membaca Al-Quran, atau introspeksi diri. Hatta tatlu asyams, sampai matahari itu muncul. Matahari muncul sekarang jam 6 misalnya, berarti nunggu bentar lagi. Summa yusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, dapat pahala apa? Kana lahu kahajja umratin, ya, kana lahu ka ajri hajjin wa umratin. Nabi mengatakan apa? Tamah, sempurna. Padahal orang yang haji butuh harta, belum tentu kita punya harta. Kalaupun punya harta belum tentu halal semua. Padahal orang pergi haji butuh kekuatan fisik, belum tentu kita kuat. Ada orang-orang yang di Gunung Lawu itu, Pak ayo umroh, ning kene adem ya, aku sik panasen, lha ning kono kok ya kuat. Kadang nggak kuat. Ada yang juga perempuan pengen haji, pengen umroh, nggak punya mahram, tapi mengamalkan ini dapat pahala haji umroh sempurna. Maksudnya sempurna ya ikhlasnya, ya juga mutabaahnya. Ini jamaah. Ya, yang terakhir, gak apa-apa, satu lagi ya. Jangan sampai lisan kita ini kering. Kalau bisa lisan kita ini basah dengan zikrullah. Kalau kita ini sholat nggak terlalu kuat, bantu nyembelih kemarin juga banyak kongko-kongkonya nyantai, anak nom. Lisan alaika, ya, kata Nabi SAW, harusnya lisanmu rotban, harus basah bizikrillah. Dan zikir itu banyak. Ada yang la ilaha illallah afdhalu dzikri la ilallah, tapi secara mutlak zikir terbaik itu bacaan Al-Quran. Tapi juga ada zikir istighfar, yang mana kalau orang istighfar itu nggak pernah rugi. Nanti pada hari kiamat orang yang istighfar dosa-dosanya ditutupi. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsiran. Beruntung orang yang mendapatkan catatan amalan banyak, dikit-dikit istighfar. Atau ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ucapannya ringan, dicintai Allah, berat dalam timbangan. Tapi rata-rata kita lupa. Ya Pak ya. Hari ini coba tanya siapa yang sudah tasbih minimal 200 kali, karena pagi 100 sore 100. Siapa? Lupa. Istighfar lupa, ini lupa. Dan ini ingatkan, meh mati. Bener? Meh nggak ada. Atau kalau suami istri saling ingatkan, anak saling ingatkan. Ya ini jamaah nggak usah panjang-panjang, karena nanti kalau panjang kebelabasan nanti. Ya. Ini untuk memperingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tanbih, ya, menjadi peringatan kita. Karena Allah mengatakan fadzakir, ya, fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Kalau peringatan nggak bermanfaat, tanya hatinya iman atau tidak, ya. Terus apa yang saya sampaikan ini jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan kurang, itu datang dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Mungkin kalau ada pertanyaan satu aja. Kalau ada. Satu. Monggo. Yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari diniatkan dengan ibadah. Karena sini ya ada karena tidak ada kegiatan, mungkin ya yang dicontohkan tadi pancing. Mancing kita niatkan beribadah, dapatnya dari pancingan untuk memberikan suami istri, keluarga. Itu gimana? Contohnya itu. Ya. Dapatnya dijual untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dapat ya. Ya. Rata-rata pernah mancing? Saya tanya jenengan dulu, jujur. Rata-rata pernah mancing kan? Iya. Ingat gak waktu mancing zikir apa enggak? Jujur. Kalau pas ada ikannya nggak kena, misuh apa muji?
Ya, kegiatan yang mubah, ya saya ulangi ya, kegiatan yang mubah bisa bernilai di ibadah itu kalau diniati ibadah. Tapi kayak mancing tadi seperti kayak gue situ, ya itu kan berlebih-lebihan. Ya mancing lumrah orang mungkin setengah jam 1 jam. Nah saya dapati loh, orang-orang Solo ini dikenal. Sekarang kan di Demak tempat saya itu kan banyak air. Orang Solo kalau mancing dari maghrib sampai subuh. Nah itu kalau buat sholat bulan kan ngeri. Ya ini saya mengingatkan, ngasih contoh tadi biar kita tuh mengingatkan hal mubah. Ini dikatakan ulama ya, hal mubah itu kalau berlebihan itu pun akan ditanya. Ya boleh lah mancing sekali 2 kali, tapi kalau jadi kebiasaan hobi sampai nanti bermalam di sana terus nggak sholat malam, ini khawatirnya tetap mendapatkan ya pertanyaan dari Allah, bisa berdosa. Dan rata-rata kita amalan mubah kalau berlebihan itu menimbulkan sesuatu yang makruh. Mancing boleh setengah jam 2 jam, tapi orang mancing kalau sudah 3, 4, 5, 6, 7 jam rata-rata itu makruh. Gini apa buatan? Ya, jadi kalau kita di masjid gini atau di rumah cari yang mubah, dan mubah itu juga jangan berlebihan. Namanya mubah itu ya mubah, hal yang boleh jangan lama-lama. Lawang ibadah nggak lama, masuk mubah lama sekali. Ya, cukup. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.